Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ain Basir dengan NIM 22524087. Saya ingin mempresentasikan tugas proyek mata kuliah pemrograman 1 dengan judul Sistem Monitoring Gejala Diabetes. Diabetes mellitus adalah penyakit yang serius yang mempengaruhi tingkat gula darah dalam tubuh. Untuk mengidentifikasi dan memantau kondisi diabetes, perlu dilakukan monitoring secara teratur terhadap beberapa variabel terkait gula darah. Monitoring ini diperlukan karena diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak dikelola dengan baik. Variabel dalam hal ini, variabel yang perlu kita ketahui adalah variabel dari gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan toleransi glukosa oral. Nah, dalam variabel ini kita akan mencari hasil GDS. Jika hasil GDS lebih dari 100, jika hasil GDS lebih dari 200, maka akan menunjukkan kondisi tinggi dan kemungkinan diabetes mellitus. Nah, kalau saat dites pada saat waktu puasa, nilai GDP tidak boleh lebih dari 126, karena jika melebihi batas tersebut dapat menandakan adanya diabetes. Jadi dalam hal ini kalau lebih dari 126 maka sedang menderita diabetes mellitus. Yang dengan cara yang ketiga, toleransi glukosa oral. Jika nilai pada saat setelah minum glukosa setelah 2 jam mencapai lebih besar atau sama dengan 200, maka ini dapat menunjukkan seseorang terkena diabetes. Nah, solusinya dengan memonitor variabel-variabel ini secara teratur dapat membantu seseorang mendeteksi gejala diabetes lebih awal, mengidentifikasi perubahan dalam kadar gula darah, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan yang optimal dan mengurangi risiko komplikasi serius yang terkait dengan diabetes mellitus. Nah, sekarang ini kode semu atau pesukot. Nah, kode semunya ini yang pertama ini gula darah sewaktu. Jika parameternya gula darah sewaktu jika lebih dari 200. Kalau ini gula darah puasa lebih dari 126 sama ini. Tes toleransinya juga sama lebih dari 126. Baru kita tampilin ini buat atasnya. Baru kita buat inputan dengan memasukkan nilai ini gula darah sewaktu, memasukkan nilai gula darah puasa, dan nilai tes toleransi glukosa. Nah, kemudian menampilkan ini monitoring informasi gula darah sewaktu, dan ini jika input tidak berupa angka maka akan error. Terus dengan penutup ini tampilkan ini jika hasil status menderita gula darah maka segera konsultasi dengan dokter. Kemudian jika ingin melanjutkan program kembali klik Y, jika tidak maka no. Nah, pada saat kondisi normalnya ini kalau kita ini GDS-nya kurang dari 200 maka itu akan normal. Dan ini juga jika di bawah 126 GDP-nya itu akan normal, dan tes toleransi glukosanya di bawah 126 maka akan normal. Ini status normal, alarm off. Kemudian ini contoh jika pada kondisi tinggi atau menderita. Jika masukkan nilainya lebih dari 200, karena ini lebih dari 200 maka akan muncul
status Anda menderita gula darah, maka alarm akan on. Kalau gula darah GDP-nya 200 kan itu 126 kan. Kalau lebih dari 126 maka 100 akan tinggi, yaitu menderita gula darah, maka akan on. Dan tes toleransi lebih dari 126 maka akan menderita gula darah, maka alarm akan on. Oke, sebelum masuk ke analisis kita bisa mencoba ini. Kita akan mencoba ton. Oke, misalnya kita kan ini jika di atas 200 maka dia akan gula darahnya akan menunjukkan menderita. Kita kasih 201 deh biar. Terus ininya kita kasih normal, berarti 125 karena di bawahnya ini juga 125. Maka sebelum lihat hasilnya nanti GDS nya itu akan menderita glukosa, GDP nya akan normal dan tes toleransi glukosanya akan normal. Enter. Oke, muncul ya. Yang GDS nya itu akan menderita gula darah, kemudian ini normal dan ini juga normal. Oke, kita lanjut ke analisis. Nah, kalau GDS nya gula darah sewaktunya itu normal, itu karena dia di bawah rentang 200. Jika lebih dari 200 maka akan muncul Anda menderita gula darah. Jika gula darah saat puasa menampilkan status normal karena dia di bawah 126 dan Anda menderita gula darah jika nilai melebihi batas tersebut, jadi 126 ke atas. Kemudian toleransi glukosa oral. Program dapat menampilkan status normal jika nilai berada di bawah 126 dan jika lebih dari itu maka Anda menderita gula darah. Kesimpulannya adalah program ini dapat menjadi alat yang berguna untuk membantu pengguna memantau kondisi gula darah mereka, mendeteksi gejala diabetes mellitus lebih awal, dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengambil tindakan yang tepat terkait kesehatan dan gaya hidup. Namun, perlu diingat bahwa hasil dari program ini hanya bersifat simulasi dan tidak dapat menggantikan saran atau diagnosa medis dari profesional kesehatan atau dokter. Nah, kesimpulannya itu dapat kita ambil ini. Pertama, program mampu memantau dan memperbarui nilai gula darah sewaktu, GDP dan tes toleransi glukosa. Kemudian dapat diuji dan mencakup nilai GDS, GDP dan TTGO. Itu GDS yang tadi 200, GDP 126 dan TTGO 126. Hasil diagnosa yang ditampilkan sesuai dengan kondisi nilai yang dimasukkan. Tadi udah sesuai. Program mampu menangani kesalahan input dari pengguna. Jika tidak berupa angka maka dia akan error. Saran untuk berkonsultasi dengan dokter jika status menderita glukosa. Ini saran yang tadi yang terakhir itu. Kemudian program dapat diulang untuk memantau kembali dengan nilai masukan yang berbeda. Tadi jika apakah ingin memonitor kembali, jika iya klik ya, kalau tidak klik N. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.